Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan memang rindu supaya hidup kita itu mengalami terobosan dan juga kemustahilan? Berapa banyak? Dan Tuhan yang saya dan saudara sembah, Dia adalah Master of Breakthrough. Itu adalah Tuhan atas semua terobosan. Dan apakah saudara bisa membayangkan lalu terobosan apa yang saudara inginkan dalam kehidupan saya dan saudara? Lalu terobosannya terobosan yang secara detail, secara praktisnya itu apa? Saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Master of Breakthrough. Dia Tuhan atas semua terobosan itu. Kemudian saya dan saudara juga merindukan akan terobosan itu. Dan kata-kata terobosan itu juga sangat sering kita dengarkan dan kita rindukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara itu sudah benar-benar mengalami terobosan atau tidak? Lalu terobosan dalam bidang apa sih? Tentu saja dalam bidang keuangan. Nah, ini yang paling nikmat, betul ya? Ini yang paling nikmat. Terobosan apa lagi dalam bidang pelayanan? Ini juga menyenangkan sekali. Lalu terobosan ketika kita tidak punya mobil jadi punya mobil, tidak punya rumah jadi tidak punya rumah, kita punya hutang kita bisa melunasinya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, tentu kita merindukan terobosan itu atau pemulihan itu dalam semua bagian dari kehidupan kita. Amin ya. Ya, dalam semua kehidupan kita ya. Saudara tidak mau kan lalu punya mobil tidak punya rumah misalkan, punya rumah tidak punya alat transportasi dan sebagainya. Kita merindukan satu pemulihan yang utuh dalam kehidupan kita semuanya. Dan memang Tuhan itu merindukan saya dan saudara untuk mengalami terobosan pemulihan yang utuh. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa hal. Saya berharap saya bisa lakukan dengan cepat. Nah, mungkin tidak semua saya bisa sampaikan karena saya sudah siapkan 30 PowerPoint saudaraku. Jadi saya akan sebutkan aja beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita lihat di halaman yang ke-6. Langsung saja halaman yang ke-6. Kita bicara mengenai keluarga sebentar. Langsung halaman yang ke-6. Nah, arti penting keluarga di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik, perjanjian lama dibuka dengan keluarga. Siapa dia? Adam dan Hawa. Perjanjian lama ditutup dengan nubuatan pemulihan hubungan dalam keluarga. Perjanjian baru dibuka dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam keluarga. Perjanjian baru ditutup dengan keluarga, yaitu perkawinan anak domba. Mujizat yang pertama Yesus juga mujizat di dalam keluarga, perkawinan di Kana. Kemudian bagian yang terakhir dikatakan hubungan Kristus dan gerejanya itu merupakan gambaran hubungan suami dan istri di dalam keluarga juga. Jadi keluarga, kehidupan keluarga yang baik itu ada di seluruh, baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, dari awal sampai dengan akhir, itu tidak lepas dari kehidupan keluarga. Karena Bapak Ibu dan semua saudara, bukan berarti saya mengatakan begini, abaikan saja pelayanan yang lain, abaikan peperangan rohani yang lain. Bukan, saya mengatakan bahwa tapi saudara harus memperhatikan keluargamu. Kalau engkau bisa melayani jiwa-jiwa melanglang buana, yang di sebelahmu itulah yang harus kamu layani. Kalau engkau bisa bersabar dalam penderitaan, kalau suamimu ngomel, kalau istrimu bawel, sabarlah. Amin. Sabarlah. Bapak sabar menghadapi Ibu Indah yang bawel. Sabar, saudaraku. Sabar. Dia lebih koleris dari saya. Dia lebih koleris dari saya. Saya mengaum, dia mengaum dan mencakar. Jodoh ya.
Jadi kami ini berdua-duanya kolej dan kami belajar sabar, kami belajar mendengarkan. Jadi Alkitab penuh dengan keluarga. Tetapi juga Alkitab mencatat keluarga-keluarga yang jatuh di dalam kehidupannya. Halaman yang ke-14. Perselingkuhan antara Daud dan Bathsheba. Yang akhirnya juga menjadi pembunuhan terhadap Uria. Siapa yang bisa membantah Daud sebagai orang yang sangat intim dengan Tuhan? Siapa yang bisa membantah Daud dalam konteks penyembahannya, keintimannya dengan Tuhan? Tidak kebal itu soal masalah keluarga. Dia juga intim dengan istrinya orang lain, bahkan sampai suaminya dijebak supaya mati. Jadi bahkan para pendeta pun sebetulnya tidak kebal, loh, saudaraku. Pendeta pun tidak kebal, para pelayan tidak kebal. Kalau saya dan saudara tidak waspada dan tidak hati-hati, bahaya itu mengintai. Pemberontakan yang lahir dari ketidakpedulian sang ayah, yaitu Absalom dan Daud. Pemberontakan Absalom terhadap Daud. Kemudian Salomo dengan istri-istrinya, yang akhirnya membuat dia menyembah berhala. Orang mengatakan bahwa tidak ada orang sekaya Salomo, emas dan perak seakan-akan tidak ada hartanya. Tapi bagaimana orang yang sangat berhikmat? Kurang apa? Dia tahu dia punya hikmat tentang apapun. Yang menarik adalah kenapa dia tidak punya hikmat tentang hubungan suami istri. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Kemudian juga tatanan yang rusak dalam pernikahan Ahab dan Isabel. Siapa yang mengendalikan Ahab? Isabel. Siapa yang membunuh nabi-nabi Tuhan? Isabel. Jadi Alkitab itu jujur di satu sisi Alkitab itu menceritakan bahwa ini loh perjanjian lama dimulai dengan keluarga, diakhiri dengan keluarga. Perjanjian baru dimulai dengan keluarga, diakhiri dengan perkawinan anak domba. Tapi di sisi yang lain dia menceritakan tokoh-tokoh besar yang jatuh dalam kehidupan keluarganya. Jadi salah satu terobosan dalam kemustahilan yang saudara dan saya harus rindukan adalah pemulihan di dalam keluarga selain yang lainnya. Tidak ada salahnya saudara merindukan pemulihan di dalam pelayanan. Siapa yang tidak merindukan bagaimana kita bisa memenangkan ribuan jiwa, ratusan ribu jiwa, bahkan miliaran jiwa. Loh, tidak apa-apa. Itu merupakan kerinduan yang baik. Kalau kita merindukan, Pak, saya merindukan terobosan dalam bekal keuangan supaya saya bisa menabur lebih banyak, itu juga merupakan hal yang baik. Tapi juga jangan lupakan suami dan istrimu. Dan jangan lupakan anak-anakmu. Mereka adalah pribadi-pribadi yang saudara harus layani dengan buah roh. Senjata peperangan rohani, saudara paham itu. Buah roh. Saudara harus hasilkan tiap hari. Saudara harus penuh dengan buah roh tiap hari. Dan siapa yang harus menikmati pertama kali? Pasanganmu. Kalau engkau suami, yang harus menikmati buah roh dari hidupmu adalah istrimu, bukan istrinya orang lain. Salah sasaran. Kalau saudara seorang istri, yang paling banyak menikmati buah roh dari hidupmu adalah suamimu. Kalau saudara adalah orang tua, yang paling banyak menikmati akan buah roh adalah anak-anakmu. Nah, di dalam halaman yang ke-17
27. Halaman ke-27. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, di dalam 1 Efesus pasal yang kelima, di dalam Efesus pasal yang ke-6, itu dikatakan tugas suami. Tugas dan karakter suami. Percayalah, yang saya omongkan tidak salah karena itu ada di dalam Alkitab. Nah, tugas suami, sikap suami terhadap istri itu haruslah bijaksana. Menjadi imam, menjadi pendoa. Kalau saudara bisa sabar dengan orang lain, sabar dengan istri sendiri, percayalah upahnya besar di surga. Karena bebannya paling berat, paling susah itu. Itu paling susah. Karena apa? Saya merasa harusnya saya pemimpin, saya yang harus ngatur dia. Kok malah saya yang harus bersabar kepada dia? Tapi itulah yang Tuhan mau. Jadi hal yang pertama harus kembali kepada cara kerjanya Tuhan. Suami punya tugas, suami punya karakter. Hidup bijaksana. Hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kerajaan surga. Dulu saya pikir istrilah yang harus menghormati suami. Tetapi Alkitab mengatakan suami juga harus menghormati istri. Hai para suami, kalau engkau memandang rendah istrimu. Hai para suami, kalau engkau menyepelekan istrimu. Hai para suami, kalau engkau menyia-nyiakan istrimu. Hai para suami, kalau engkau lalu memperhatikan wanita yang lain dan tidak memperhatikan istrimu, itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan kunci daripada pemulihan dan terobosan. Kalau suami tidak bertobat. Hidup bijaksana kepada istri. Artinya apa hidup bijaksana? Memahami kebutuhannya dan memenuhinya bahkan sebelum diminta. Hai suami-suami, hidup bijaksana artinya apa? Memahami kebutuhan istri dan memenuhinya bahkan sebelum diminta. Ulangi bersama-sama dengan saya. Para suami berteriaklah di sore yang mengantukkan ini. Ya, hidup bijaksana artinya apa? Memahami kebutuhan istri dan memenuhinya bahkan sebelum diminta. Para istri juga harus hafal, ucapkan itu kepada suamimu tiap hari. Itu artinya bijaksana. Nah, masalahnya seringkali kitalah yang berharap suami istri itu yang memenuhi kebutuhan kita. Kitalah yang harus memenuhi kebutuhan dagingnya, kebutuhan batiniahnya, perasaannya, belanjanya, hobinya, semuanya saya harus memperhatikan dan saya harus memenuhinya. Kami menginap di hotel sebelahnya mall. Apa yang terjadi saudaraku? Lihatlah senyumnya lebar seperti itu. Karena saya memenuhi apa yang dia inginkan. Kalau berangkat dari hotel tas kami kosong, pulang penuh. Siapa yang belanja? Istri. Jadi yang pertama, suami, hiduplah bijaksana, hormatilah istrimu. Kemudian menjadi pendoa bagi istri. Paulus katakan, aku mau di mana-mana para pria itu menjadi pendoa. Nah, yang kedua, Ibu Indah akan sampaikan dengan cepat. Lalu bagaimana tugas daripada seorang istri? Itu ada di dalam halaman yang ke-28. Mari Bu Indah, sampaikan dengan cepat, 5 menit saja. Jangan lama-lama ya. Ini tugas dan tanggung jawab seorang istri. Ayatnya di Kejadian 2 ayat 18, kemudian 1 Petrus 3 ayat 8, Kolose 3 ayat 18. Ada di depan. Yang pertama, dari Kejadian 2 ayat 18. Istri adalah penolong suami. Amin. Menjadi penolong gampang atau sulit? Sulit, lebih gampang menjadi perongrong, betul ya? Tapi itu yang harus kita istri-istri belajar.
menjadi penolong suami, menolong setiap kebutuhannya. Kita itu memang diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong, bukan menjadi perongrong, bukan menjadi orang yang suka nendangi suami. Ya. Hal yang kedua, mengikuti kemauan suami karena itu cara hidup yang sesuai bagi istri yang takut akan Tuhan. Seringkali saya bertemu dengan ibu-ibu pendoa syafaat atau aktivis di gereja, tapi dia bilang suami saya mbocengli. Tahu mbocengli itu apa ya? Anda masuk akal. Gak bisa, aku gak bisa ngikuti itu. Saudara, secara manusia mungkin dia mbocengli karena kita belum jadi penolong. Tapi ketika kita menjadi penolong, suami yang mbocengli akan menjadi suami yang bijaksana. Amin, amin, amin. Belajar kita menghormati, mengikuti kemauan suami. Saya dulu bukan orang yang mengikuti kemauan suami saya. Beliau tadi sudah katakan beliau orang yang koleris. Saya super koleris. Pernah dites, saya kolerisnya mentok, saudara. Sudah koleris mentok, saya cerewet, intimnya juga mentok ya. Jadi saudara bisa ngerti, beliau ngomong satu kata, saya bisa balas 10 kata. Saya nggak pernah mengikuti kemauan beliau. 15 tahun pertama pernikahan saya, hampir saya itu menjadi istri yang yang saya katakan bocengli, istri yang bocengli. Tapi saudara, saya belajar ketika saya ketemu firman Tuhan, saya belajar menghidupi firman Tuhan, dan firman itu mengubah kehidupan saya. Hari-hari saya isi, istri itu harusnya seperti apa toh. Saya belajar mengasihi, saya belajar menghormati, saya belajar sabar, saya belajar tunduk, saudara. Untuk menjadi orang istri yang tunduk gampang atau angel? Angel ya tante ya, ibu ya. Saya sebetulnya sudah tante-tante nih, sudah punya mantu juga. Saudara, saya lebih gampang nanduk daripada nunduk. Jadi kalau beliau dulu ngomong seret, saya jawab seret. Dia lebih baik diam daripada tanduk saya semakin tajam. Itu hal yang kedua. Kita harus mengikuti kemauan suami karena itu cara hidup yang sesuai bagi istri yang takut akan Tuhan. Bagi istri yang takut akan Tuhan. Kalau kita ngomong kita takut akan Tuhan, kita mesti mengikuti kemauan suami. Hal yang ketiga, hormat pada otoritas suami, mengakui kepemimpinan suami dan mengikuti arahan dan pimpinan suami masing-masing. Jangan mengikuti arahan suaminya orang lain, saudara, salah. Ikutilah arahan dari suamimu masing-masing. Amin. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Hal yang terakhir, tunduk kepada suaminya, menyesuaikan diri dengan rencana suami. Itu di 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Saya mau bacakan dari firman Allah yang hidup, lebih jelas. Para istri, ibu-ibu dengar ya, para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Amin. Saya dulu sangat sulit menyesuaikan rencana. Mendidik anak kami berbeda, cara bekerja saya berbeda dengan beliau. Saya tidak pernah menyesuaikan diri, tapi saya belajar, saya bertobat, saya belajar menyesuaikan diri dengan rencana beliau. Saya belajar tunduk, itu arti tunduk, menyesuaikan diri dengan rencana suami. Sebab sekalipun pada mulanya mereka tidak mau mendengar saudara berbicara tentang Tuhan, yaitu kemudian tentang suami yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita menyesuaikan, ketika kita belajar tunduk, suami akan dimenangkan. Amin, amin. Itu saja. Baik, yang terakhir halaman 13. Ini untuk orang tua tolong hati-hati terhadap anak. Tolong perhatikan sikap hati-hati terhadap anak di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, janganlah menggusari anakmu. Banyak omong, rewel, suka memarahi, suka ngomel terhadap anak. Dulu saya kalau marah bisa berjam-jam, saudaraku. Itu memaitkan hati anak-anakmu. Sekarang saya tidak mau. Kalau saya tahu anak saya melakukan kesalahan, lalu saya tanya, kamu kenapa? Begini ini Pak. Oke, ya sudah. Saya tidak akan ucapkan sepatah kata pun. Begitu dia pergi, saya masuk ke ruang doa. Saya perang, saya doakan dia. Jadi orang tua jangan banyak omong, banyak doa. Yang terakhir, pemulihan pasti terjadi. Pemulihan dimulai dari pemulihan keluarga dimulai dari siapa? Suami atau istri? Atau bersama-sama? Kalau bersama-sama saling tunggu menunggu. Pemulihan dan pertobatan harus dimulai dari saya. Saya, bukan suami, bukan istri. Jadi jangan pernah tuntut suamimu, kamu bertobat duluan, kamu kan kepala rumah tangga, bertobat duluan. Suaminya ngomong, aku perintahkan kamu bertobat duluan, kamu harus tunduk kepadaku. Nggak selesai. Pemulihan keluarga pasti terjadi. Pertobatan dimulai dari saya. Pemulihan keluarga pasti terjadi. Pertobatan dimulai dari mana? Dari saya. Mari semuanya bangkit berdiri.